Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang kami hormati Pak Hari Nutriar, Alhamdulillah sudah bergabung. Nah, kita materi hari ini adalah manajemen pemasaran perpustakaan sekolah. Ya, nanti kita akan melakukan tutorial online sampai pukul 10.15. Dilanjutkan dengan diskusi atau jika ada penugasan, bisa dilanjutkan dengan penugasan. Dan untuk pemateri Pak Hari Nutriar kemarin sudah kita perkenalkan ya, jadi kita tidak perlu perkenalkan lagi. Dan kita sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kegiatan pada Jumat pagi ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala suatu apapun. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aryo untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mas Tirto. Oke, saya screen terlebih dahulu. Iya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ya pada pagi hari ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah pemasaran di perpustakaan sudah maksimal? Yang Bapak Ibu lihat mungkin di perpustakaan tempat Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu melihat-lihat di perpustakaan lain. Menurut Bapak Ibu, pemasaran di perpustakaan sudah maksimal belum? Belum, Pak. Bisa raise hand, Belum, Pak. biar saya lihat siapa yang bicara. Bisa raise hand dulu, biar saya bisa catat namanya. Ya, Bu Nelmi, silahkan. Ya Pak, terima kasih. Yang saya lihat di sekolah saya sendiri itu untuk pemasaran perpustakaan itu masih jauh ya dari harapan yang ditentukan ya. Jadi misalnya harusnya kalau pada saat kita di awal tahun pelajaran baru nih, kita melakukan pemasaran perpustakaan ke anak-anak baru gitu ya. Di lingkungan yang anak dulu gitu ya. Nanti baru ke orang tua atau ke siapapun di lingkungan sekitar. Gitu. Jadi kenapa ya? Karena memang mungkin ya salah satunya adalah karena tenaga perpustakaannya yang tidak ada gitu. Jadi sejauh ini untuk pemasaran perpustakaan di sekolah saya itu masih lemah ya. Belum mungkin belum ada juga kalau belum ada terlihat gerakannya untuk perpustakaannya. Walaupun saya sebagai pribadi ketika disuruh menjadi kepala perpustakaan setahun yang lalu itu sudah mulai mengadakan bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari promosi perpustakaan kepada anak didik. Contohnya saya membuat kegiatan pemotretan film di perpustakaan, ada jadwal kunjungan perpustakaan, walaupun nanti yang berkunjung masih jauh dari harapan. Ya gitu Pak, mungkin Oke, keadaan di sekolah saya. iya. Terima kasih Bu Nelmi. Ya, yang lain mungkin ada lagi. Ya, Pak Wasis, silahkan Pak Wasis. Baik Pak, terima kasih terkait dengan pemasaran di perpustakaan. Kalau kita bicara masalah maksimal kayaknya jauh Pak. Jadi minimal itu kenal dulu deh. Jadi anak-anak ini memang kita kan rata-rata ini kan pemustaka atau pengunjungnya ini siswa.
Kemudian ada juga mungkin beberapa pengajar atau yang lain, mungkin tenaga kependidikan. Tetapi yang potensi paling besar sendiri adalah di jumlah siswa. Di perpustakaan kami itu siswanya kurang lebih hampir 900 karena dari beberapa jurusan. Tetapi untuk pengunjung ini kalau dikatakan sudah kontinu juga belum begitu kontinu. Jadi gerakan yang sudah kita lakukan adalah gerakan literasi itu di setiap 2 minggu sekali, hari Rabu, untuk ada penugasan dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit mungkin untuk menulis. Tetapi untuk menuliskan apa yang dia baca atau merangkum lah, kurang lebih seperti itu itu nanti hasilnya akan dikompilasi atau dijilid begitu. Nah, ini kita baru sampai tahap itu, Pak. Nah, kalau untuk melakukan satu program atau gerakan khusus atau yang tersendiri, ini kayaknya kita perlu koordinasikan dengan manajemen maupun pihak terkait, karena ini terkait juga dengan proses belajar. Karena kan memang kalau di SMK ini kan fokus ke pendidikan vokasi, artinya pendidikan yang menitik beratkan kepada kompetensi keahlian. Walaupun penopangnya memang harus juga dengan literasi yang kuat begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Oh, sharing mungkin. Iya, Pak Mardianto, silahkan. Begini Pak, menurut saya Pak, karena ketika kita bicara tentang pemasaran, mindset kita bahwa itu ada dalam dunia perdagangan. Jadi hal-hal yang seperti itu banyak terlupakan oleh kita umumnya gitu Pak ya. Jadi kita hanya berpikir bahwa kita hanya menginformasikan, menghimbau para siswa untuk ke perpustakaan dengan membuat jam wajib kunjung, sehingga bauran pemasaran yang itu nggak kita lakukan. Tahunya kita bukan mindset saya gitu terutama Pak ya, bahwa pemasaran itu tahu saya dalam dunia perdagangan, bisnis gitu ya. Sekolah dan perpustakaan karena lingkupnya di sekolah, ya saya pikir cukup wajib kunjung, menginformasikan seperti itu. Padahal kita tahu itu pun merupakan bagian dari pemasaran itu Pak ya. Iya. Ya mungkin itu Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mardianto. Ada lagi? Oh ya, Bapak Fahmi, silahkan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak Haryo. Menurut saya pemasaran di perpustakaan sekolah belum maksimal. Misalkan seperti masih banyak siswa yang ke perpus itu atas dasar perintah guru atau tidak kesadaran diri atau minimnya kesadaran literasi antara siswa, kebanyakan siswa. Rata-rata yang saya lihat kenyataannya di sekolah masih banyak anak-anak yang perpus karena tugas, karena karena himbauan dari guru. Bahkan kalau yang sering membaca paling orangnya itu-itu aja. Terus juga menurut saya bisa juga kurangnya penggunaan media sosial, Pak. Media sosial kan anak-anak sekarang pasti identik sama media sosial. Bahkan setiap saat lah, setiap ada waktu luang, setiap buka gadgetnya pasti yang dilihat adalah media sosial. Mungkin penggunaan media sosial juga yang kurang optimal. Mungkin bisa juga, saya juga baru terlintas tadi, oh iya penggunaan media sosial mungkin berpengaruh juga terhadap pemasaran perpustakaan di sekolah. Terus juga mungkin kurangnya kolaborasi juga antara pustakawan sama guru-guru, sehingga kurang komunikatif gitu Pak. Jadi misalkan nggak hanya buat pelajaran aja, nggak hanya buat tugas saja, tapi misalkan buat hal-hal yang lain, hal-hal kreatif lainnya. Terus juga mungkin dari isi perpustakaan itu sendiri Pak ya, yang membuat motivasi anak tuh saya mau ke perpustakaan nih gitu loh. Di perpustakaan di sekolah saya alhamdulillah sudah nyaman, sudah ada AC, ruang baca, dan rak-raknya juga sudah memadai.
Namun sepertinya belum menemui titik titik ketertarikan dari peserta didik. Kenapa sih harus ikut perpus gitu loh. Jadi perpustakaan yang saya lihat saat ini ya paling hanya digunakan untuk momen-momen tertentu, misalkan kayak pertemuan OSIS, tugas sekolah, dan lain-lain. Menurut saya masih kurang maksimal, Pak. Ya, itu aja Oke, menurut saya, Pak. baik. Terima kasih Pak Fahmi. Iya, memang betul. Saya juga melihatnya yang betul sekali yang Bapak Ibu katakan, ke perpustakaan masih belum maksimal. Jangankan tempat Bapak, saya coba buat tempat Bapak Ibu ya. Saya coba perlihatkan sebentar. Eh, hmm, mana search-nya? Kita lihat dari akun Instagram Perpustakaan Nasional. Kita lihat dari 10 postingan terakhir. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah cukup menarik atau enggak nih untuk eh, hitungannya ini promosi ya, promosi dari perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Kurang menarik. Gimana? Kurang menarik, Pak. Kayaknya resmi banget gitu. Nah, iya, satu itu kurang menarik karena terlalu resmi. Iya. Terus yang kedua, postingannya kalau dari sudut pandang kita lihat dari sudut pandangnya masih sudut pandang Perpusnas atau sudut pandang audiens? Perpusnas. Perpusnas kan? Perpusnas. Itu. Padahal seharusnya di dalam promosi itu kan promosi itu dia harus dilihatnya tuh dari sudut pandang audiensnya. Apa yang audiens butuhkan, apa yang audiens inginkan. Tapi ini semua bicara tentang ini loh saya, gitu loh. Masih seolah-olah wajahnya ini adalah ini wajah saya. Seharusnya kalau di promosi, apa yang audiens inginkan, dalam hal ini apa yang pemustaka inginkan, apa yang pemustaka butuhkan gitu loh. Bukan bercerita tentang dirinya sendiri, tetapi bercerita tentang atau menawarkan sesuatu yang dapat menjadi solusi. Ini kan kebanyakan ya laporan kegiatan. Ini sekelas Perpusnas gitu loh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati kalau misalnya merasa oh kita pemasaran belum maksimal. Itu butuh proses. Selain itu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mardianto tadi, kebanyakan orang mindsetnya masih kalau pemasaran itu masih dalam urusan perdagangan gitu. Kita balik lagi. Eh, Ini sudah ya kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari konsep pemasaran, marketing mix atau bauran pemasaran, lalu branding, lalu ada segmentasi pemustaka, pengembangan layanan, lalu promosi perpustakaan, CRM di perpustakaan, dan strategi pemasaran. Memang seolah-olah 8 aspek ini apakah bisa tercover semua? Saya usahakan akan tercover semua sampai pukul 10, tetapi hanya kulit-kulitnya saja. Dan memang untuk saya biasanya gayanya adalah berbeda dengan modul biasa yang saya sampaikan. Eh, karena kalau sama dengan modul, ya buat apa ada pertemuan di Zoom? Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu kan. Nah, jadi mungkin sebagai pengetahuan tambahan seperti itu atau yang lebih up to date dari modul karena modul kan sudah cukup lama ya
tahun penulisannya. Nah, ini tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah Bapak Ibu mampu membuat materi promosi. Nah, materi promosi itu gimana? Materi promosi itu nanti Bapak Ibu bisa buat misalnya produk promosinya. Misalnya bisa berupa postingan Instagram, bisa juga misalnya video, bebas. Bisa brosur mungkin yang bentuknya digital ya, jadi nanti bisa dikumpulkan. Lalu untuk metode pembelajaran sama seperti kemarin, kita hanya sampai pukul 10, dan sisanya Bapak Ibu bisa ada waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, Waktu udah 3 lalu ini ya. berikutnya Empat adalah ya. pemasaran versus promosi. Lupa ya. Nah, saya mau bertanya lagi ke Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah pemasaran dan promosi sama atau berbeda? Dan kalau sama atau berbeda, jelaskan alasannya apa. Silahkan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Kira-kira Ini coba jawab, Pak. Oh ya, silahkan Bapak. Iya, Pak. Pak Bona ya. Iya, Pak. Silakan Pak Bona. Kalau menurut saya itu promosi itu adalah medianya, Pak. Media tempat untuk kita memasarkan produk kita, misalnya di Instagram dan lain-lainnya. Kalau pemasaran itu adalah cara kita untuk menawarkan produk yang kita punya, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bona. Ada lagi yang lain? Pak Mardianto, silakan. Kalau promosi menurut saya adalah satu bentuk memperkenalkan produk, menginformasikan jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Seperti misalnya intinya merayu membujuk orang untuk membeli produk yang kita pasarkan. Sedangkan pemasaran itu lebih luas daripada promosi karena promosi merupakan bagian daripada pemasaran. Karena kalau pemasaran kan menyangkut price, produk, flash, juga di antaranya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Mardianto. Bu Mujiati, apakah ingin bicara? Baik, Pak. Ya, silakan. Saya akan sedikit mencoba menjawab perbedaan promosi dan pemasaran. Tadi sudah dikatakan Pak Mardianto, memang benar bahwa kalau untuk promosi itu mungkin hanya fokusnya itu ke komunikasi, jadi mengajak orang untuk membeli. Sedangkan kalau untuk pemasaran itu, promosi itu bagian dari pemasaran. Di dalam pemasaran itu sudah dikenalkan produknya, harganya, serta dalam mendistribusikan. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Mujiati. Berikutnya nih Pak Wasis open mic, apakah mau menjawab atau karena belum lupa di mute? Hampir sama kayaknya Pak dengan bersama. ya, jadi ya promosi itu merupakan bagian dari pemasaran Pak. Jadi hanya tercakup kalau promosi itu kegiatan dari pemasaran yang meliputi mungkin komunikasi dan penyampaian produknya. Kalau pemasaran itu secara keseluruhan Pak. Mulai dari awal tadi yang disampaikan Bu Mujiati, semuanya lah mulai dari produk sampai ke promosi juga di dalam. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wasis. Ada nih Bu Nur Aini ya, mau sudah open mic. Silahkan. Iya Pak. Ingin menambahkan saja Pak. Jadi memang benar promosi merupakan bagian dari pemasaran. Nah, di dalam pemasaran itu mungkin lebih kepada proses perencanaannya ya Pak. Lalu menciptakan dari promosi tersebut, kemudian menyampaikannya, kemudian menyampaikan juga nilai-nilai apa sih atau apa sih yang akan didapatkan oleh pemustaka. Dan untuk mencapai suatu tujuan, misalkan dengan tercapainya banyaknya pemustaka yang bisa
hadir di perpustakaan seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuraini. Iya, jadi pemasaran dan promosi itu merupakan sesuatu yang berbeda. Pemasaran itu apa? Pemasaran itu tadi sudah disinggung keywordnya oleh Bu Nuraini, tujuan ya, keywordnya goals. Jadi pemasaran itu adalah metode atau segala metode yang dilakukan untuk bisa mencapai goals, untuk bisa mencapai tujuan. Itu kenapa pemasaran bukan hanya ada di dunia bisnis. Pemasaran juga ada di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan kita, organisasi profit dan non-profit, di dalam dunia politik, di agama pun ada pemasaran. Karena garis fondasi dasarnya adalah pemasaran adalah segala sesuatu atau yang bisa dilakukan atau segala metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, dulu waktu remaja mungkin Bapak Ibu pernah dulu waktu suka dengan lawan jenis Bapak Ibu mungkin berusaha tampil terlihat pintar, berusaha sering tampil di depan dia, lalu berusaha dengan berdandan misalnya. Itu merupakan salah satu contoh pemasaran. Hal-hal yang dilakukan seperti itu. Kemudian ketika dalam kampanye politik misalnya, para pejabat yang mau nyalek, mereka melakukan pemasaran. Berusaha memberikan visi misi yang wah, berusaha tampil di setiap tikungan dengan fotonya, sampai menjadikan pohon berbuah spanduk dan seperti itu. Jadi itu jadi inti pemasaran ya itu tadi untuk mencapai tujuan. Lalu kalau promosi itu apa? Nanti akan saya jelaskan di bagian bauran pemasaran ya. Nah, makanya di dalam dunia bisnis ada yang mengatakan bahwa seorang CEO itu belum tentu bisa menjadi seorang manajer pemasaran secara kompetensi ya. Tetapi seorang manajer pemasaran pasti bisa jadi CEO seperti itu. Ada awareness, consideration, conversion, lalu loyalty, advocacy. Kalau di dalam dunia bisnis, conversion adalah membeli. Kalau di kita, conversion adalah si pemustaka datang ke perpustakaan atau memanfaatkan layanan perpustakaan. Itu conversion. Jadi, lalu kalau loyalty di kita di perpustakaan, itu si pemustaka yang tadinya sudah datang, dia datang lagi. Kurang lebih perbedaannya dari sisi bisnis dan di dunia perpustakaan adalah seperti itu ya Bapak Ibu. Atau misalnya kalau kata-kata transaksi diganti saja dengan konsep mereka memakai layanan kita seperti itu. Jadi kurang lebih yang pemasaran di dunia bisnis juga bisa diterapkan di dunia perpustakaan. Nah, lalu apa sih manfaat pemasaran? Ada beberapa manfaat pemasaran. Di antaranya dengan pemasaran kita bisa menaikkan brand kita. Itu yang pertama. Bukan yang pertama, salah satunya. Lalu yang manfaat lainnya, pemanfaatan perpustakaan kita semakin tinggi. Lalu yang manfaat lainnya kita punya punya nilai yang lebih menjual. Jadi kita bisa untuk menegosiasikan kepada pimpinan misalnya untuk misalnya kita punya kebutuhan. Terus juga manfaat lainnya tentu banyak semakin dikenal ya perpustakaan. Mungkin setidaknya karena ini perpustakaan sekolah, setidaknya di lingkungan sekolah ya dan
pemanfaatannya juga semakin tinggi, semakin banyak siswa yang juga mengenal perpustakaan. Itu mungkin beberapa manfaatnya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kira-kira apa manfaat dari pemasaran bagi perpustakaan. Mungkin yang belum kepikiran oleh saya gitu. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Kita masuk ke bauran pemasaran. Tadi sudah ada yang menyinggung-nyinggung soal bauran pemasaran ya Pak Mardianto nih beberapa kali menyinggung mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, bauran pemasaran dahulu tuh ada 4 ya, namanya 4P, tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman ada yang menyebut 8P, ada yang menyebut 7P ya, 8P atau 7P. Nah, di sini juga nanti saya akan jelaskan. Tadi kan di depan saya jelaskan pemasaran yang slide pemasaran versus promosi. Nah, di sini akan saya jelaskan kalau promosi itu apa. Tadi sudah dijelaskan pemasaran itu apa, karena memang banyak orang yang masih melihat bahwa pemasaran itu sama dengan promosi. Padahal pemasaran dan promosi itu berbeda. Nah, dalam bauran pemasaran ini yang saya ambil adalah 8P ya, jadi ada 8 elemen. Yang pertama produk. Produk itu kalau di perpustakaan ya Bapak Ibu tahu ya produk perpustakaan apa saja. Ada koleksi, ada layanannya, ada fasilitasnya, koleksi juga macam-macam, layanan juga macam-macam ya Bapak Ibu ya, serta fasilitas. Mungkin ada yang punya fasilitas seperti internet atau televisi seperti itu. Kemudian price. Price ini lebih kepada kalau di dunia bisnis kan harga harga barang ya, harga jual, harga jasa, atau uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang tertentu. Kalau di perpustakaan atau di industri non-profit, price di sini adalah harga juga, harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Cuma harga di sini bukan berupa uang. Harga di sini adalah berupa usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Usaha dari pemustaka yang harus dilakukan oleh mereka untuk bisa misalnya meminjam koleksi, untuk bisa memanfaatkan fasilitas. Misalnya kalau di Perpustakaan Nasional yang di Jalan Medan Merdeka, usaha yang dilakukan oleh pemustaka untuk bisa masuk, lalu mungkin ada yang cuma sekedar untuk bisa foto-foto di lantai 24. Itu adalah harga. Jadi pengorbanan apa yang harus dikeluarkan oleh pemustaka untuk bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan layanan atau produk yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya harus mengorbankan waktu istirahat, kan di perpustakaan sekolah biasanya kan terbatas ya. Atau misalnya harus mengeluarkan paket data untuk perpustakaan yang memang sudah punya perpustakaan digital sendiri. Kan ada beberapa perpustakaan sekolah yang memang juga selain punya perpustakaan fisik, dia juga punya perpustakaan digital ya, yang dari aplikasi. Seperti di Perpusnas ada iPusnas ya. Nah, itu dari sisi harga. Lalu place. Place di sini sesuai namanya tempat. Tapi kalau di era sekarang saya mengartikannya adalah akses. Bagaimana pemustaka kita mengakses ke perpustakaan, mengakses produk-produk perpustakaan. Apakah harus datang langsung ke perpustakaan atau bisa melalui media sosial misalnya, atau bisa juga melalui misalnya tadi perpustakaan digital.
Kalau media sosial misalnya, salah satu produk perpustakaan adalah layanan konsultasi. Nah, konsultasi reference misalnya untuk pencarian informasi. Dan itu bisa dilakukan melalui media sosial atau WhatsApp misalnya. Itu juga bisa. Itulah yang termasuk ke dalam elemen place atau tempat. Kemudian elemen berikutnya adalah promotion. Promotion itu apa? Singkatnya, promotion adalah komunikasi. Jadi, promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan produk yang dimiliki atau ditawarkan kepada target market, pada target pemustaka kita. Jadi promosi itu seperti corong ya, apa namanya ya, seperti speaker. Dan promosi ini berfungsi sebagai jembatan yang menjembatani antara produk dan juga pemustaka. Itu kenapa kita perlu membuat semacam audience persona atau persona dari pemustaka kita. Kita harus mengenali pemustaka kita. Kita harus tahu minat mereka apa, lalu juga tidak harus satu persatu, tetapi secara garis besar juga kita perlu tahu misalnya mereka ngumpulnya di mana. Ngumpul di sini bukan artian ngumpul secara fisik ya, tapi ngumpul di sini artinya mereka media sosialnya apa yang dipakai. Apakah TikTok, Facebook, Instagram, atau mungkin X seperti itu. Dan kita perlu memahami apa sih kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, tujuannya apa? Supaya promosi yang dibuat itu tepat sasaran. Jangan sampai kita capek-capek buat promosi ternyata nggak nyampe. Bukan karena mereka tidak tertarik, tetapi karena mereka nggak tahu, karena promosinya nggak nyampe. Jadi ketika kita sudah kenal dengan sudah mengenali audiens kita, pemustaka kita, kita bisa pilih nih kira-kira produk mana sih yang bisa kita promosikan ke mereka. Atau kita juga bisa berangkat dari, oh ini kita punya produk ini. Atau produk misalnya sebuah kegiatan perpustakaan itu kan juga merupakan produk ya. Kegiatan ini kira-kira karena kita sudah kenal dengan pemustaka kita, kita jadi tahu, oh kira-kira nih ada nih untuk kegiatan ini pemustaka yang minat dengan kegiatan tersebut tuh ada. Nah, tinggal promosikannya fokusnya ke yang memang berminat. Kalau yang kira-kira tidak berminat jangan. Misalnya kita perpustakaan mau melakukan kegiatan seperti mungkin tentang pembuatan konten. Bagaimana cara teknik-teknik pembuatan video misalnya untuk YouTube. Kebetulan di sekolah ada kelompok siswa yang memang sebenarnya mereka punya peminatan atau punya passion ke sana. Atau mungkin punya organisasi siswa tentang konten kreator misalnya. Kita bisa promosinya langsung ke sana saja. Yang memang kira-kira tidak tertarik tidak perlu, karena itu bisa hanya membuang-buang tenaga saja. Dan juga biaya ya, kalau memang pakai biaya. Lalu people di sini kaitannya adalah semua orang yang terlibat di dalam perpustakaan. Baik kita sebagai pustakawan dan pengelola perpustakaan, pimpinan, lalu juga pemustaka, pokoknya semua yang berkepentingan dengan perpustakaan. Kalau proses ini lebih kepada bagaimana perpustakaan itu dikelola, bagaimana proses kerja di perpustakaan. Biasanya wujud nyatanya ada pada berupa peraturan, SOP, lalu kebijakan itu adalah proses. Kalau physical evidence itu lebih kepada bagaimana tampilan fisik dari perpustakaan, baik di dunia offline
maupun di dunia online. Jadi bagaimana perpustakaan mendandani dirinya sendiri. Misalnya dari layout-nya kah, dari desain ruangannya, begitu pula dengan media sosial itu seperti apa, apakah menarik desainnya, apakah desainnya ganti-ganti, bahasa desainnya, font-nya ganti-ganti, ataukah seragam seperti itu. Lalu productivity and quality, bagaimana perpustakaan terus produktif dan terus memberikan layanan prima ya kepada pemustakanya. Kalau untuk productivity bisa misalnya perpustakaan rajin mengadakan acara. Bisa juga si SDM-nya diberikan motivasi-motivasi sehingga kerjanya rajin seperti itu. Itu adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Oh, belum ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan. Gimana sih caranya jualan tanpa bicara? Maksud bicara di sini adalah jualan. Tadi kan saya sudah memperlihatkan Instagram dari Perpustakaan Nasional ya. Itu bisa dikatakan Perpustakaan Nasional jualan dengan bicara. Mereka membicarakan dirinya sendiri. Perpusnas membicarakan dirinya sendiri. Tetapi jadi kata bicara di sini adalah menjual fitur, bukan menjual manfaat, bukan menjual value. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat promosi iklan entah di media cetak, mungkin di media sosial atau di televisi atau media penyiaran, banyak sekali iklan-iklan yang jualan itu menjual fiturnya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya taruh susu formula. Susu formula kan juga kebanyakan yang perhatikan ya Bapak Ibu, kalau lihat susu formula itu dia menjual fitur. Jadi susu ini mengandung DHA omega 3, omega 6 seperti itu. Kemudian iklan-iklan lain misalnya iklan-iklan multivitamin itu juga sama, menjual fitur. Kalau jualan tanpa bicara dia menjual value. Misalnya seperti Nike. Bapak Ibu pernah lihat nggak Nike mengiklankan dirinya dengan menjelaskan fitur-fiturnya? Enggak kan? Karena Nike menjual motivasi, nilai motivasi yang dia jual. Lalu bagaimana dengan tas-tas mewah, RB misalnya, atau Ferrari? Mereka tidak pernah menjual fitur, mereka menjual gengsi. Itu. Jadi itu kalau dikatakan jualan tanpa bicara, itulah jualan tanpa bicara. Jadi dia tidak membicarakan fitur-fitur yang mereka miliki. Mereka menjual value, emotional value yang dia jual. Jadi tidak menjual menjual fitur-fitur yang mereka miliki. Lalu kita masuk ke dalam brand. Apa itu brand? Di sini Bapak Ibu ada yang punya pendapat yang kira-kira menurut Bapak Ibu brand itu apa sih? Ada yang Bapak Ibu tahu brand itu apa? Izin jawab, Pak. Ya, Bu Aulia silahkan. Mungkin pada dasarnya brand itu adalah sebuah merek gitu ya, Pak. Nah, cuman karena adanya perbesaran makna, brand ini juga bisa menjadi mungkin lifestyle atau apa yang mau kita tampilkan gitu, Pak, ke depan orang-orang, ke dalam publik. Oke.
Iya, terima kasih Bu Aulia. Ada yang lain? Nah, Bu Nuraini mungkin sudah open mic. Brand itu mungkin memang seperti tadi disebutkan itu saya kayak semacam merek gitu ya Pak. Tapi dia mempunyai keunikan tertentu daripada hanya sekedar logo sebuah produk kayak gitu. Tapi dia punya sesuatu yang unik gitu Pak, yang bisa menarik perhatian yang apa ya, pengkonsumsinya atau yang pemakainya seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Lalu Bu Siti Saroh nih. Sudah rasain, silahkan Bu Siti. Sebenarnya sih hampir sama ya. Kalau brand itu biasanya nama atau merek dari produk yang dihasilkan ya. Ya intinya sih supaya lebih mudah dikenal gitu Pak. Ya mungkin Oke, itu Pak. baik. Iya, terima kasih Bu Siti Saroh. Ada lagi? Pak Wasis, silakan. Iya Pak, mungkin nambahin, brand itu mungkin bisa dikatakan sebagai suatu karakter atau wajah dari suatu produk yang ditawarkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Pak Wasis. Pak Mardianto mungkin ini sudah open mic juga. Silahkan Pak Mardianto. Brand itu sebenarnya mengenalkan produk atau merek itu kepada siapa yang menggunakannya. Jadi yang menggunakan itu memberikan citra positif terhadap merek tersebut. Jadi kalau misalnya si pengguna itu melakukan hal yang negatif, maka akan tinggalkan merek tersebut. Itu aja Pak Isya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mardianto. Nah, itu terima kasih untuk pendapatnya ya dari Bapak Ibu. Jadi brand yang dimaksud brand itu apa sih? Simpelnya adalah brand adalah apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. Itulah brand. Jadi kalau misalnya perpustakaan dikenal sebagai tempat yang menyenangkan, siswa-siswa menganggap perpustakaan tempat yang menyenangkan. Nah, itulah brand perpustakaan, menyenangkan. Lalu atau kalau misalnya politikus, masyarakat mengenal politikus sebagai orang yang suka umbar janji dan tetapi suka melanggar janji. Nah, ya itulah brand mereka seperti itu. Jadi brand adalah apa yang ada di benak, penilaian yang ada di benak konsumen kita, penilaian yang ada di benak pemustaka kita terhadap perpustakaan. Seperti misalnya Ferrari, oh mewah, itulah brand Ferrari. Nah, lalu bagaimana dengan merek, logo? Merek dan logo adalah komponen pembentuk brand. Jadi untuk membentuk brand, untuk membentuk persepsi di pikiran konsumen, di pikiran pemustaka, kita membutuhkan logo, membutuhkan merek supaya membantu kita untuk bisa membentuk persepsi, membentuk brand di brand yang kita inginkan di benak pemustaka. Itu kenapa baik merek, logo, desain, media sosial, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan harus mengarah kepada brand yang ingin kita bentuk di benak pemustaka kita. Jadi brand merupakan persepsi atau nilai yang ada di benak pemustaka kita terhadap perpustakaan kita. Nah, untuk membentuk atau membangun brand ada 3 langkah. Stepnya sedikit ya, 3 langkah, tetapi tidak sesimpel itu. Yang pertama kita harus menentukan brand identity kita. Brand identity itu apa? Kita brand identity di dalamnya ada brand blueprint. Nah, brand blueprint itu apa lagi? Nah, jadi brand identity kurang lebih ini. Yang termasuk di dalam brand identity adalah identitas kita, identitas perpustakaan. Di situ ada merek, ada apa namanya, ada logo, ada warna,
Kemudian juga ada namanya tujuan atau persepsi yang ingin kita bentuk gitu. Istilah kayak seperti visi brandnya itu seperti apa. Kemudian perencanaan untuk mendistribusikan brandnya seperti apa. Kegiatan apa yang dilakukan itu brand identity. Nah, lalu langkah kedua adalah brand distribution. Nah, brand distribution ini berupa tindakan yang dilakukan untuk membangun brand sesuai dengan brand identity yang sudah ditentukan. Misalnya, kita sudah istilahnya seperti perencanaan dibuat di brand identity, sedangkan pelaksanaannya itu di brand distribution. Ketika kita sudah dibuat bahwa media sosial kita harus tayang misalnya seminggu sekali. Media sosial yang dipilih ada TikTok, ya sudah distribusikan di situ sesuai dengan yang sudah dibuat. Lalu juga warnanya itu kita pakai warna emas misalnya, atau warna hijau yang punya arti adem ya kalau hijau ya, atau warna merah biar semangat. Nah, seperti itu. Setelah brand identity sama brand distribution sudah dilakukan, di brand identity-nya sudah ditentukan, brand distribution-nya sudah dilakukan, berikutnya adalah brand evaluation. Kita menilai, mengevaluasi apakah misalnya sudah sesuai dengan rencana, sudah match belum brand identity dan brand distribution-nya. Lalu tujuannya sudah tercapai belum? Persepsinya persepsi yang dibentuk sudah sesuai atau belum? Misalnya perpustakaan ingin membentuk brand perpustakaan sebagai tempat yang nyaman, tetapi ternyata brand yang terbentuk di benak siswa adalah perpustakaan adalah tempat yang serius. Nah, dievaluasi nih salahnya di mana? Apakah brand distribution atau brand identity? Sama seperti tadi Instagram Perpusnas, kan tadi ada yang menyebutkan Instagram Perpusnas mengesankan Perpusnas itu terlalu serius. Berarti di mata Ibu tadi bahwa brand perpustakaan itu adalah brand Perpusnas itu tempat yang serius. Padahal misalnya yang ingin dibentuk adalah brand yang fun, yang menyenangkan. Nah, jadi itu harus dievaluasi yang salah di mana, apakah brand identity-nya atau brand distribution-nya yang tidak sesuai dengan brand identity. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum, oke kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke dalam segmentasi pemustaka. Audience persona. Apa ya? Nah, segmentasi pemustaka ini kita bisa pisahkan dari dua hal ya. Yang pertama demografi, yang kedua psikologi. Demografi kalau di tempat Bapak Ibu relatif lebih mudah karena cenderung seragam ya. Paling kan jadi guru, terus pekerjaannya juga guru, anak sekolah misalnya, dan juga staf administrasi misalnya. Demografinya hanya dari sisi pekerjaan itu. Dari sisi usia, kalau siswa-siswa sekolah biasanya kan range usianya ya sudah ketebak ya, dari range sekian sampai sekian. Dan cenderung di generasi yang sama, dalam artian tidak bercampur antara gen milenial sama Gen Z ya. Misalnya biasanya kalau di sekolah ya Gen Z semua, seperti itu. Kecuali mungkin dari sisi guru-guru dan stafnya, tetapi kan yang paling banyak di sekolah kan siswa ya, jumlahnya. Lalu juga jenis kelamin juga cuma 2, perempuan dan laki-laki. Jadi lebih homogen dibandingkan dengan perpustakaan seperti perpustakaan umum, itu sangat-sangat secara demografi sangat beragam, dari usia dari bayi sampai lansia. Pekerjaannya macam-macam, minatnya juga macam-macam, pekerjaan macam-macam, tingkat pendidikan juga macam-macam. Kalau di sekolah kan relatif sama ya untuk siswanya.
Lalu dari psikologi Bapak Ibu bisa bedakan misalnya minatnya si siswa apa. Itu bisa dilihat dari situ. Lalu yang mereka tidak sukai itu apa. Seperti itu. Nah, dari segmentasi pemustaka itu, kita perpustakaan bisa membuat produk, kembangkan layanan perpustakaannya. Misalnya dari sisi koleksi. Koleksi apa yang perlu diadakan di perpustakaan? Sesuaikan. Apakah kebutuhannya hanya buku pelajaran? Atau mungkin mereka juga membutuhkan apa namanya buku-buku yang sifatnya rekreatif seperti novel misalnya. Itu bisa untuk kebijakan pengadaan koleksinya. Atau misalnya perlu diadakan yang sesuai dengan apa namanya ekstrakurikuler yang ada di perpustakaan, yang ada di sekolah. Jadi koleksinya menyesuaikan hal-hal tersebut. Kemudian ada mungkin layanan-layanan seperti perlu menambahkan layanan misalnya layanan untuk ruang rapat bagi para ekskul misalnya. Itu bisa untuk meminjamkan ruangan kepada mereka. Kemudian layanan-layanan yang lainnya misalnya seperti mengadakan acara yang sesuai dengan peminatan mereka. Jadi enak ketika kita sudah mengenali audiens kita, mengenali pemustaka kita, kita jadi punya dasar untuk mengembangkan layanan yang seperti apa yang perlu diadakan di perpustakaan. Coca-Cola menjual kebersamaan, kehangatan. Lalu kalau Oreo menjual sama kebersamaan, keseruan ya. Kita bisa lihat kan dari iklan-iklan yang ditampilkan oleh Oreo yang dijual bukan rasa lezat Oreo, tetapi lebih mengutamakan titik poinnya adalah mengutamakan sisi emosionalnya, kebersamaan, keseruan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah paham ya, kenapa iklan rokok tidak perlu menampilkan rokoknya, dilarang. Selain kan dilarang juga mereka menjual nilai-nilai emosionalnya. Kemudian seperti misalnya dulu saya ingat iklan Sampurna Hijau itu menjual kebersamaan dengan persahabatan ya, menjual persahabatan, nilai-nilai persahabatan. Lalu jadi Bapak Ibu juga sekarang mungkin paham kenapa iklan Marjan adanya di sekitaran bulan puasa, bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, sampai ada yang bilang tanda-tanda dekatnya Ramadan adalah adanya iklan Marjan, ya kan seperti itu. Itu jadi dan ketika kita menjual nilai emosi, biasanya dari sisi harga pun bisa menjadi lebih mahal. Tidak perlu terjebak dengan perang harga. Itu dari sisi komersil ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Lalu gimana sih caranya saya akan masuk ke dalam sisi promosi di media sosial ya? Gimana cara promosi di media sosial? Tadi saya sudah memperlihatkan media sosial dari Perpustakaan Nasional yaitu Instagram. Nah, saya coba akan perlihatkan satu lagi, coba Instagram dari ini salah satu perpustakaan itu Perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat
dia ini salah satu cara mempromosikan perpustakaan di media sosial. Ini yang pertama, seperti ini, info pengunggahan tugas akhir mahasiswa UI. Nah, dia bicara mengenai dari sudut pandang si pemustaka. Ini media sosialnya perpustakaan UI ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan suka banyak pertanyaan dari mahasiswa akhir ya, itu gimana sih cara ngunggah tugas akhirnya? Karena memang setiap mahasiswa yang mau lulus wajib mengunggah tugas akhir di perpustakaan. Maka dibuat seperti ini. Dibuat dari sudut pandang si pemustaka. Kemudian ada ini, graduation starter pack. Jadi dia seperti semacam sosialisasi layanan, tetapi memang layanan ini dibutuhkan oleh pemustaka. Jadi untuk melihat untuk similarity ya, apakah nanti kan kalau untuk tugas akhir juga perlu dinilai ya, derajat kemiripan dengan karya tulis yang sudah dipublikasikan di dunia. Karena perlu dilihat kalau similarity-nya tinggi biasa ditolak seperti itu. Jadi perpustakaan UI punya layanan seperti ini. Nah, ini tuh. Dia juga memberikan informasi kenapa harus uji kemiripan, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ini. Jadi tidak hanya mengenai, nah ini juga ada sosialisasi mengenai prosedur kalau setelah membaca buku seperti apa. Jadi tidak serta-merta harus tentang perpustakaan. Idealnya memang postingannya 1:4 ya. 1 tentang kita, misalnya kegiatan, yang 4 adalah dari sudut pemustaka. Apa sih yang yang diperlukan, apa sih yang dibutuhkan oleh atau diinginkan oleh pemustaka. Nah, ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika akan melakukan promosi media sosial. Promosi di media sosial. Yang pertama, kita bisa melihat riset media sosial lain. Tidak harus sejenis ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat polanya mereka gimana. Lihat saja yang akun-akun besar juga bisa kita mengacu ke sana. Kemudian datangkan traffic dengan konten. Traffic di sini artinya banyak yang melihat, banyak yang engage ya, banyak yang like, share, atau bahkan menyimpan postingan kita. Traffic dengan konten artinya kontennya yang kita buat sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari target pemustaka kita. Lalu kita bisa membuat komunitas, building community. Nah, dari traffic yang datang ke media sosial kita bisa masukkan ke dalam misalnya WhatsApp grup atau grup Facebook atau ke dalam Telegram untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan pemustaka kita. Apa itu traffic? Traffic adalah secara harfiahnya adalah lalu lintas ya. Traffic kalau dalam dunia marketing adalah orang-orang yang datang kepada kita. Kalau di dunia media sosial, orang-orang yang melihat media sosial kita dan juga berinteraksi dengan kita, itulah traffic. Jenis traffic itu bisa untuk mendatangkan traffic ini, mendatangkan orang untuk melihat media sosial kita atau berinteraksi, ada 2 caranya, dengan organik dan juga berbayar. Sebelumnya kan ada video yang bilang organik dan berbayar.
Nah, organik itu simpelnya adalah gratis ya, secara gratis kita posting secara reguler, sedangkan paid atau berbayar kita membayar kepada platform untuk mengiklankan promosi kita. Misalnya kita bayar FB Ads atau Instagram Ads atau TikTok Ads. Kita membayar ke Facebook, ke Instagram atau ke TikTok ya untuk mengiklankan promosi kita. Nah, kalau organik itu untuk jangkauannya tidak terlalu luas ya. Mungkin hanya di bawah 5% atau 10 atau 5 di bawah 10 atau 5% dari orang-orang yang misalnya dari follower kita. Kalau di Facebook dari friends kita. Tidak seluruh orang yang follow kita begitu kita posting semua yang follow kita akan melihat promosi kita. Enggak, itu mungkin cuma di bawah 5 atau 10%. Kalau paid atau berbayar, kita jangkauan iklan kita, promosi kita itu sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Jadi mau dia follow kita atau enggak, asalkan sesuai dengan kriteria kita, kemungkinan besar juga akan sampai ke mereka. Misalnya kita mau ngadain acara, kebetulan acaranya kita menentukan kriterianya adalah misalnya acara yang terbuka nih. Sekolah mau mengadakan acara dan acara terbuka bukan hanya untuk siswa sekolah kita gitu, tapi juga orang-orang di sekitar sekolah. Kita bisa membuat misalnya kriteria iklan ini ditujukan, kita mau iklan di TikTok misalnya. Iklan kita ini ditujukan untuk siswa-siswa kelas, misalnya siswa-siswa umur 15 sampai 18 tahun. Anak-anak SMA kan sekitaran segitu ya, 15 sampai 18 tahun. Yang berada di radius misalnya 1 kilometer atau 2 kilometer dari sekolah. Nah, nanti mereka yang kebetulan ketika iklan itu tayang sedang membuka TikTok, lalu scroll, kemungkinan dia akan muncul di situ. Iklan kita. Meskipun mereka tidak mengikuti akun kita. Lalu terkait dengan promosi media sosial, sangat bergantung kepada kontennya. Bagaimana membuat konten yang baik? Nah, di sini ada strateginya. Yang pertama, kita perlu meriset audiens kita. Audiens kita itu siapa? Yang pasti kalau perpustakaan sekolah ya guru ya, staf administrasi dan juga siswa-siswanya. Nah, kita perlu meriset, membuat semacam profiling ya, tadi yang audiens persona. Lalu kita tentukan juga tujuan dari kontennya mau apa. Apakah cuma untuk menambah interaksi atau untuk misalnya jadi follower baru seperti itu. Lalu kita susun kontennya sesuai dengan tujuannya. Tujuan di sini juga termasuk tujuan dari audiensnya ya apa. Lalu gunakan hashtag yang memang hanya yang berkaitan dengan konten yang kita post. Jangan menambahkan hashtag-hashtag yang nggak terkait. Nanti bisa kemana-mana promosinya. Dan kalau sudah ada yang misalnya bertanya di komentar, kita juga perlu berinteraksi, menanggapi. Jangan dibiarin gitu aja. Udah komentar, DM, tapi nggak pernah dibales. Kemudian kita analisis kira-kira promosinya oke nggak, mana yang bisa ditingkatkan. Nah, itulah dioptimalisasi ya, mana yang bisa ditingkatkan. Lalu jangan hanya terpatok pada satu jenis konten saja. Misalnya hanya gambar saja, gambar yang cuma satu halaman di Instagram misalnya. Coba kita berkreasi dengan jenis konten lain. Kita juga
menggunakan konten video misalnya atau karusel misalnya. Meskipun intinya sama, misalnya inti promosinya sama, tetapi formatnya yang berbeda. Bisa juga kita mengadakan kontes nih di media sosial kita. Kita buat kontes untuk meningkatkan engagement dan juga interaksi. Dan bisa juga kita berkolaborasi dengan influencer mana. Atau mungkin di sekolah tempat Bapak Ibu ada siswa-siswa yang cukup banyak banyak followernya, bisa kita kolaborasi dengan mereka. Nah, tadi saya juga menyinggung perlu membuat suatu komunitas atau menjalin hubungan dengan komunitas. Kenapa penting? Karena komunitas bisa menambahkan relasi. Lalu juga kita bisa juga bekerja sama dengan komunitas untuk mengadakan acara misalnya. Komunitas kalau di sekolah bisa dengan ekskul ya. Lalu bisa untuk brainstorming mencari ide-ide promosi atau layanan-layanan yang perlu diadakan oleh perpustakaan dan pastinya mendatangkan trafficnya minimal dari anggota komunitas tersebut. Kalau tadi dari digital marketing ya, tapi kalau dari promosi sebenarnya ada secara umum, promosi secara umum ada beberapa tahapan. Yang pertama kita perlu melakukan analisa. Apakah analisa dari target audiens kita siapa, target pemustaka siapa, kita siapa, kebutuhannya apa, keinginannya apa, apakah sudah yang selama ini kita punya, jangan-jangan mereka belum tahu, atau ada beberapa layanan yang memang mereka sukai atau sering dimanfaatkan oleh mereka. Nah, jadi semua itu kita analisa. Nah, dari hasil analisa itu kita perlu lalu kita pilih medianya yang cocok tuh apa. Misalnya kita hasil analisa bahwa siswa-siswa ini mereka lebih banyak di TikTok dan nggak ada yang di Facebook misalnya. Maka media yang kita pilih adalah TikTok. Atau misalnya ada majalah dinding. Kita memilih majalah dinding untuk promosi. Tapi sayangnya majalah dinding tidak pernah dilirik oleh siswa. Ya sebaiknya jangan pilih majalah dinding dari hasil analisa ya. Nah, dari media yang sudah dipilih baru kita buat materi promosinya. Karena media yang dipilih menentukan materi promosi yang bisa kita lakukan. Misalnya di X ya atau Twitter kalau dulu itu kan hanya sedikit yang bisa kita kata-katanya cuma sedikit. Lalu misalnya kita mau promosi dalam bentuk media yang dipilih adalah YouTube, maka pembuatan materi kita bisa membuat video panjang seperti itu. Jadi kita buat menyesuaikan dengan media yang sudah dipilih. Setelah dibuat materi promosinya, itu kita publikasikan. Kita tadi sesuai dengan media yang sudah dipilih. Materinya sudah ada, lalu tinggal dipublish. Lalu kita evaluasi apakah hasil analisa kita tepat, media yang dipilih sudah tepat, atau jangan-jangan yang kurang dari materi promosinya itu ada yang kurang, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam tadi step kedua ya untuk memilih media. Media promosi itu pada dasarnya dibagi dua, konvensional dan digital. Konvensional itu ada media cetak, itu seperti leaflet, brosur yang cetak. Lalu media luar ruang itu ada baliho, ada poster, kemudian ada spanduk misalnya. Kemudian penyiaran itu televisi dan radio. Nah, biasa perpustakaan jarang sekali menggunakan media penyiaran. Mungkin baru Perpusnas kalau tidak salah waktu itu pernah menggunakan media penyiaran di televisi ya.
karena memang kebetulan anggarannya mencukupi. Lalu media promosi yang kedua adalah media digital. Media digital ini ada email marketing. Nah, ini kita sering sekali menerima email-email misalnya dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia yang mengirimkan email. Nah, itu merupakan bentuk media promosi yang berupa email marketing. Lalu web banner ini kalau Bapak Ibu mengunjungi umumnya yang punya web banner cukup banyak adalah website-website berita ya, portal-portal berita, misalnya seperti Detik. Nah, biasanya di situ ada iklan-iklan. Lalu notifikasi aplikasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang pakai aplikasi ride hailing seperti Gojek dan Grab kan suka muncul tuh notifnya. Nah, itu juga merupakan sarana atau media promosi. Lalu media sosial. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, organik dan paid traffic ya. Lalu aplikasi percakapan bisa dari status WhatsApp misalnya atau promosi ke dalam grup. Untuk aplikasi percakapan hati-hati terbentur dengan masalah etika ya. Biasanya suka banyak yang protes kalau banyak ada yang jualan. Untuk pembuatan materi promosi, untuk membuat materi promosi ini juga ada penugasan untuk membuat materi promosi ya. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Ada penulisan teksnya dan juga desain dari promosinya. Penulisan teks itu atau kita sebut istilah kerennya copywriting ya. Copywriting itu adalah teks yang ada di promosi, suatu promosi. Nah, untuk menulis copywriting, iklan-iklan itu kan tidak ditulis secara sembarangan ya, dibuat sembarangan. Mereka ada polanya. Nah, pola teks dalam suatu iklan atau suatu promosi itu bisa dikatakan sebagai copywriting. Nah, untuk membuat copywriting kita perlu memahami anatomi dan formulanya. Untuk anatomi copywriting itu simple. Intinya cuma ada 3. Heading, body, dan call to action. Heading adalah judul. Judul, tetapi fungsinya bukan sekedar judul biasa seperti tulisan, tetapi judul di situ berfungsi untuk menarik perhatian target audiens kita, target promosi kita, untuk membaca materi promosi kita. Jadi, judul itu bukan untuk menarik target supaya tertarik dengan apa yang kita tawarkan, bukan. Tetapi judul fungsinya untuk menarik target kita supaya tertarik dengan materi promosinya, bukan dengan apa yang kita tawarkan. Kalau untuk apa yang kita tawarkan itu adanya di body. Jadi kalau mereka sudah tertarik lihat judul, mereka kan kemungkinan besar akan membaca materi promosi kita. Nah, materi promosi kita di situ tadi kan ada judul ya. Lalu mereka akan membaca bodinya, isinya. Nah, bodinya itulah yang menjual kita mau menawarkan apa. Misalnya ada buku baru. Kalau judul dari materi promosi kita itu bagaimana mereka tertarik, target kita tuh untuk tertarik membaca promosi kita atau melihat promosi kita. Nah, di body, disitulah dijelaskan, kita tawarkan di situ tentang bukunya. Lalu ada namanya call to action. Call to action adalah apa yang ingin, tindakan apa yang kita harapkan dilakukan oleh target promosi kita. Misalnya kita tindakannya adalah supaya mereka membaca buku, maka di call to action berikan kalimat perintah, baca buku sekarang misalnya. Atau kita mempromosikan kegiatan atau misalnya perpustakaan mengadakan lomba baca cepat atau lomba baca puisi. Maka misalnya yang
harapan atau target dari promosi kita adalah supaya banyak yang mendaftar pada lomba itu, maka call to action-nya adalah misalnya segera mendaftar atau buruan daftar. Jadi dari anatomi copywriting itu ada 3, heading, body, dan call to action. Itu dari anatominya. Lalu bagaimana cara membuat copywriting? Cara membuat copywriting kita menyebutnya adalah formula. Jadi formula itu fungsinya untuk membuat copywriting sesuai dengan pola-pola tertentu. Nah, formula copywriting yang paling banyak digunakan adalah formula AIDA. Nanti akan saya jelaskan formula AIDA itu yang seperti apa. Nah, setelah teksnya sudah ditentukan, kita desain materi promosinya supaya menarik perhatian. Nah, kita pertama-tama mengumpulkan materi dulu. Misalnya ada gambar-gambar yang perlu kita tampilkan di materi promosi kita. Lalu kita desain dengan aplikasi tertentu. Misalnya bisa dengan Canva, atau kalau mau video bisa dengan CapCut misalnya. Lalu juga setelah itu nanti kita publish misalnya di mana. Nah, ini contoh penggunaan formula AIDA dalam sebuah promosi. AIDA ini kepanjangan dari attention, interest, desire, dan action. Attention di sini, fungsi heading di sini biasanya attention. Ada attention itu biasa isinya heading supaya mereka tertarik dengan promosi kita. Interest adalah sisi dari peminatan, menargetkan minat dari si target audience, minat dari pemustaka. Kalau desire adalah aspek psikologis dari, memang mirip antara interest dan desire, dua-duanya aspek psikologis, cuma berbeda. Kalau interest lebih kepada minat, desire itu hal-hal lainnya. Lalu action di sini call to action. Biar lebih enak kita kasih contoh ya. Attention nih judul, susah cari literatur buat skripsi, nah itu attention. Orang lihat, oh judulnya ini, oh ternyata ya, oh saya susah nih nyari literatur buat skripsi. Begitu baca judul ini, ada kemungkinan dia tertarik. Lalu interestnya, biasanya dalam interest ini kita menjual atau menampilkan fitur atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pemustaka. Kami punya loh jutaan artikel ilmiah internasional. Oh ternyata ada ya, perpustakaan ternyata punya ya jutaan artikel ilmiah internasional, misalnya seperti itu. Desire, aspek psikologis lainnya misalnya kami jamin gratis. Nah ini juga merupakan aspek psikologis untuk lebih, kalau interest lebih kepada fitur atau manfaat yang akan mereka dapatkan. Kalau ini supaya mereka semakin semakin tertarik lagi. Tapi gratis itu juga bisa berfungsi sebagai untuk menghilangkan kekhawatiran, untuk menghilangkan misalnya oh jangan-jangan bayar nih, seperti itu. Perasaan cemas, untuk lebih meredakan perasaan cemas, atau untuk lebih misalnya untuk supaya semakin cepat dalam buat keputusan. Misalnya seperti kalau dulu Bapak Ibu pernah lihat iklan perumahan mewah ya, yang selalu bilang Senin harga naik. Nah, itu masuk ke dalam desire. Lalu action adalah buruan, data aksi yang kita ingin, yang harapannya mereka lakukan ya, dilakukan oleh mereka. Misalnya di sini buruan datang atau hubungi perpustakaan. Nah, ini action-nya. Nah, sebelum masuk ke CRM untuk perpustakaan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, oke, belum ya mungkin. Nah, kan begini, kalau tadi promosi itu untuk menginformasikan, mengkomunikasikan, dan kebanyakan lebih fokus penjelasannya kan dari awal nih sampai di titik ini, penjelasannya kebanyakan bagaimana menggait pemustaka. Nah,
CRM ini atau Customer Relationship Management ini adalah lebih kepada bagaimana supaya si pemustaka balik lagi untuk mempertahankan kalau di dalam dunia bisnis bagaimana mereka tetap setia ya, loyalty di sini supaya meningkatkan kesetiaannya. Yang sudah conversion, yang sudah datang ke perpustakaan supaya datang lagi dan bahkan menjadi setia. Jadi CRM ada jadi kalau di dunia bisnis atau di dunia retail ada namanya after sales. Nah, after sales service ini juga merupakan bentuk CRM. Contohnya, tadi ada email marketing misalnya, promo-promo dari marketplace atau ucapan selamat ulang tahun. Lalu misalnya rajin mengirimkan email-email tentang misalnya tips-tips yang bermanfaat seperti itu. Lalu kalau CRM di perpustakaan sekolah gimana? Kita bisa misalnya menginformasikan kegiatan perpustakaan, lalu mempromosikan buku baru, kemudian kalau ada kerjasama dengan ekskul lain, kita bisa kerjasama. Kemudian bisa juga rajin memberikan tips-tips, misalnya Bapak Ibu mengirimkan email berupa tips lolos perguruan tinggi misalnya, lolos perguruan tinggi negeri. Nah, tipsnya misalnya diambil dari koleksi perpustakaan, judulnya apa, nomor kelasnya berapa. Nah, itu bisa untuk sebagai CRM. Atau ada beberapa siswa yang memang punya ketertarikan dalam hal penelitian atau penulisan ilmiah, kita bisa menyuplai, memberikan daftar buku-buku atau daftar jurnal yang kira-kira cocok untuk penelitian mereka. Khusus untuk jurnal, Bapak Ibu bisa memanfaatkan jurnal yang dilanggan oleh Perpusnas melalui e-research ya, fasilitas e-research yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Kita masuk ke dalam strategi pemasaran ya. Secara garis besar, sebenarnya mirip dengan promosi ya. Untuk pemasaran, secara garis besar diawali dengan analisa, pengenalan apa yang kita punya, apa yang kita punya, apa yang audiens butuhkan, lalu dari hasil analisa itu kita tuangkan dalam perencanaan. Kita mau pemasarannya, tujuannya apa, kemudian kapan dilaksanakan, anggarannya berapa, media apa yang dipilih, seperti itu. Lalu dari aspek bauran pemasarannya mana yang mau dimaksimalkan, seperti itu. Kemudian dilaksanakan dan setelah pelaksanaan dievaluasi. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau gitu Bapak Ibu bisa kerjakan tugasnya ya di LDK. Sebentar, saya sudah manajemen pemasaran mana ya? Mana ini ya? Iya. Sudah ada tugasnya dan bisa dikumpulkan paling lambat hari Senin ya pukul 6. Mungkin saya cukupkan ya materi saya pada hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada host Mas Tirto. Halo. Izin Pak mau tanya. Oh, mau tanya dulu. Ya, silahkan. Bapak ini kan tugasnya tertulisnya due date-nya 25 Agustus jam 6. Gitu ya Pak. Tapi di due date yang bawahnya itu
2 Agustus. 5 Jumat jam 9, benar nggak Pak? Nah itu maksudnya gimana? Soalnya kemarin saya juga sampai telat karena salah baca due date gitu. Jadi pengumpulan akhirnya benar-benar cut off tidak bisa ngumpulkan tuh hari Senin jam 6. Di sini sistemnya tidak menampilkan cut off date. Dia hanya menampilkan due date. Jadi due date itu untuk yang mengumpulkan lebih awal. Tetapi kalau lewat dari situ masih boleh, masih bisa dikumpulkan. Tetapi kalau saya menyeting ini cut off-nya tanggal 5 jam 6. Cuma di sini tidak tampil di sistem. Gitu. Jadi benar-benar akhirnya adalah di tanggal ini. Tanggal ini. Di 6 Agustus. 5 Agustus jam 6. Berarti kita kalau mengikuti di sini kan jam 5 nih Pak ya. Lewat dari jam 5 kita berarti hitungannya terlambat gitu ya Pak? Ya, tetapi bisa dikumpulkan. Tapi masih bisa ngirim gitu kan. Sampai di hari Senin jam 6. Kurang Betul, dari jam 6 itu berarti kalau lewat dari jam 6 berarti tidak bisa kirim lagi gitu Iya, Pak. memang secara sistem akan ditolak, tidak bisa. Gitu. Baik Pak. Ya. Oke, Bu Siti Sarah silahkan. Iya, izin bertanya Pak. Ini berkaitan dengan apa ya? Minat baca anak itu berkunjung ke perpustakaan. Kalau sekarang ini kan anak-anak itu kan lebih suka yang sifatnya digital ya, apalagi sekarang ada HP. Untuk kunjungan perpustakaan kalau kita tidak kaitkan dengan pelajaran untuk berkunjung, itu bisa dikatakan ya bisa bisa dihitung jari ya. Ini strategi pemasarannya gimana ya Pak ya, supaya anak-anak itu kayaknya kita tertarik yang sifatnya membaca buku gitu berkunjung ke perpustakaan. Ya kalau dari digital sendiri kan mereka memang generasinya kan generasi Gen Z ya. Mereka lebih suka memang digital. Ya, mohon pencerahan. Iya. Oke, yang pertama memang kalau dulu sumber informasi itu kan hanya dari yang tercetak. Kalau sekarang sumber informasi itu dari tidak hanya yang tercetak, bisa bentuknya video. Nah, video umumnya yang paling banyak diakses adalah YouTube dan TikTok. Memang kebanyakan di TikTok atau di YouTube kebanyakan yang laku adalah konten-konten yang lebih sifatnya menghibur ya daripada yang edukatif. Nah, itu. Jadi itu dulu yang kita tekankan. Jadi jangan jangan terlalu untuk kondisinya saat ini memang ya kita anak-anak tuh pasti lebih memilih gadget. Yang kedua, untuk peningkatan minat baca sendiri, seperti kemarin yang di materi literasi informasi, untuk minat baca itu bukan semata-mata dari aksesnya saja, tetapi juga apakah si anak ini punya minat terhadap sesuatu. Kalau dia punya minat terhadap sesuatu, biasanya dia akan mencari informasi. Nah, peran dari perpustakaan di sini, kita sediakan informasi-informasi terkait minatnya. Bisa misalnya, bahkan bisa kita kasih tahu link YouTube-nya. Kalau memang ada koleksinya, kita kita informasikan juga koleksinya yang terkait apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang ini perpustakaan, banyak sekali beberapa perpustakaan di daerah saya lihat itu fokusnya bukan hanya kepada bagaimana meningkatkan minat baca, tetapi bagaimana supaya mereka datang ke perpustakaan.
Itu kenapa banyak beberapa perpustakaan itu menonjolkan sisi rekreasinya supaya mereka tertarik untuk datang dan memanfaatkan fasilitas. Makanya sekarang munculnya eh, di perpustakaan umum tuh ada taman bermain seperti itu. Jadi supaya mereka ini dulu dekat dengan perpustakaan. Dan berikutnya lagi kita karena memang sulit untuk namanya memaksa mereka misalnya untuk baca buku. Kita bisa setidaknya kita memberikan edukasi dari sisi literasi informasi. Bagaimana menyaring informasi yang baik. Bagaimana memanfaatkan informasi yang baik. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Bapak boleh izin Ya, tanya Pak? ya, Ibu Aulia, silakan. Bapak mohon maaf sebelumnya, ini Mm, saya mau nanya, saya juga kebetulan ada bermasalah sama tugas Pak, yang tugas belajar mandiri untuk materi apa tuh namanya, yang kemarin Pak literasi literasi informasi informasi. itu, iya, apa bisa ya Pak kalau misalnya dibuka lagi? Sebenarnya sudah ada aturan dari sini dari tim evaluasi dan tidak perlu khawatir kalau misalnya terlewat satu atau dua tugas karena bobot penugasan itu nggak terlalu besar ya. Bobot yang paling besar nilainya ada di post-test. Jadi nanti diakumulasi diakumulasi nilainya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu nilainya kurang dari batas kelulusan, dia akan ada remedial selama peserta tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang keterlaluan. Seperti dulu misalnya ada peserta yang sambil Zoom sambil ngerokok misalnya, itu agak keterlaluan. Atau dia tidak memakai pakaian yang formal misalnya. Jadi selama masih masih dari sisi attitude masih baik, kemungkinan kalaupun di bawah setelah diakumulasi itu nilainya di bawah batas kelulusan akan diberikan remedial. Demikian Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, Mau Ibu sedikit Nurulita cerita ya. Pak. Ya, Sedikit kenapa cerita Ibu? Bapak. Jadi kami ini kan rata-rata guru di sekolah. Jadi sekolah perpustakaan itu kan sebenarnya tugas tambahan ya Pak. Di luar tugas tambahan lain gitu. Dan untuk ini kan kaitannya dengan manajemen pemasaran. Sementara untuk pengadaan perpus aja itu sebenarnya lebih ke urusannya aset, yang pemegang aset tuh barang ya, mengurus barang dan bendahara. Jadi kami tuh sebenarnya sebagai kepala perpus juga bingung mau ngapain gitu loh Pak, dengan mau bikin strategi apapun gitu kan, karena memang ya kondisinya perpus itu memang di sekolah kadang sudah tidak layak gitu. Jadi apa yang mau dipasarkan, apa yang mau kasih ke anak-anak, sementara anak-anak juga ngelihat ke perpus boro-boro mau mampir gitu, karena kondisinya juga nggak enak gitu, buat datang juga nggak enak gitu. Sementara kita pun nggak ada keleluasaan untuk bisa mengembangkan perpustakaan gitu Pak. Jadi agak gimana gitu. Ini terkait di sekolah ya Pak. Dan gitu belum lagi terkait dengan katalog dan lain-lain. Itu kan kita juga buta banget Pak. Apa itu katalog? Nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi di kelas sekarang juga sebenarnya dari kemarin kalau misalkan kemarin ada pemateri bilang, Ibu, saya tuh lebih mudah sekarang dibandingkan dulu. Kata dulu lebih susah lagi karena sistem didiksinya tidak selengkap sekarang. Ya kita ibu aja bilang dulu susah, sekarang apalagi kami yang baru belajar berapa hari itu kan jauh pusing gitu loh Pak, nggak ngerti karena sama sekali nggak ngerti masalah perpustakaan gitu. Jadi mungkin agak sedikit curhat di situ Pak. Itu aja. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi yang bisa dilakukan mungkin
Bapak Ibu membuat semacam proposal untuk pengembangan perpustakaan. Lalu bisa coba menghadap ke pimpinan dari kepala sekolah yang dibutuhkan tuh ini. Nah, tapi Bapak Ibu juga menyiapkan plan B-nya misalnya kalau dari sisi anggaran terlalu berat misalnya sekolah, ya mungkin Bapak Ibu bisa yang dibutuhkan apa sih. Lalu juga bisa juga memanfaatkan misalnya bekerja sama dengan para siswa. Kita rame-rame beresin perpustakaan misalnya seperti itu juga bisa. Lalu mungkin bisa juga berkonsultasi ke misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi yang punya program studi ilmu perpustakaan atau ke Perpustakaan Nasional di bagian Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi ya bisa. Kalau untuk kontaknya dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah ini kalau Bapak Ibu buka website Perpusnas, di situ ada, biasa di scroll ke bawah ada namanya fitur tanya pustakawan. Sebentar, coba saya perlihatkan ya. Wah, lagi loading nih websitenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tanya kontak dari dari pusat Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Madrasah. Nah, bisa ke sini, unit kerja sini, atau memanfaatkan fitur tanya pustakawan. Bentar, saya coba lihat. Ini fitur bantuan. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini ada diklik di kanan bawah website Perpusnas ada namanya tanya pustakawan. Bisa tanya ke sana. Gitu, Ibu. Ada lagi, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin sedikit menyampaikan. Ini saya juga sih, Pak. Saya juga. Jadi, kalau di sekolah itu kan tugasnya banyak, Pak. Bisa kali, Pak, dimundurin itu due date-nya. Kita keburu-buru gitu. Itu aja sih mungkin, Pak, permintaan pribadi. Cocok. Iya, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Ibu Lisa ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Mau tanya Pak, alamat IG contoh untuk kami bisa promosi kepada khalayak umum ataupun siswa-siswa yang ada di sekolah gitu. Contoh IG, contoh alamat IG yang bisa kami contoh baik SMP, SD maupun SMA. Terima kasih Pak Haryo. Iya, oke. Sebentar. Kalau IG atau media sosial apapun, saya sebenarnya lebih cenderung Bapak Ibu melihat bukan melihat IG dari perpustakaan. Karena kebanyakan perpustakaan masih kurang maksimal untuk optimalisasi media sosialnya. Jadi bisa melihat dari influencer-influencer besar, Bapak Ibu. Ada satu sebentar coba saya lihat yang tampilannya tuh enak dia. Mungkin bisa dari perusahaan-perusahaan besar juga bisa. Sebentar. Ini salah satu IG yang cukup menarik. Glimpse.ing. Nah, ini dia tentang edukasi saham ya. Itu cukup menarik. Lihat desain-desainnya menarik. Atau kalau dari mungkin yang lain ya, yang cukup baik, bisa juga
Yang udah better misalnya seperti UI_library ini juga bisa dilihat. Lalu dari kalau mau memperdalam IG bisa juga ikut kelasnya ini Victoria Wong. Ini juga cukup baik ininya. Dia di akhir-akhir ini kebanyakan memang video karena secara algoritmanya Instagram itu lebih mementingkan lebih mengutamakan format video dibandingkan format teks. Begitu Ibu. Kita bisa intip ini kok influencer-influencer besar. Gitu Ibu. Banyak benar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Hikmat silakan. Ya Pak, suara saya terdengar jelas Pak? Iya, terdengar Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Begini Pak, sama dengan Ibu Nurita tadi, saya juga termasuk kepala perpustakaan yang ada di SD. Baru semalam saya mendapatkan WA dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengajukan akreditasi perpustakaan. Namun, alih-alih pelatihan itu selesai, dan kita pun belum tahu apa yang harus kita lakukan, tahu kami harus mengajukan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Akhirnya saya coba berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan menyatakan bahwa saya pikir masih jauh, karena memang jujur sekolah saya ini termasuk sekolah bangunan baru Pak. Kami mendapatkan 2 lokal ruangan perpustakaan, namun kami itu kan merger dari 2 SD, sehingga untuk pengelolaan bahan koleksi juga belum maksimal gitu kan. Sementara ini kami hanya mengadakan kunjungan-kunjungan saja yang kami wajibkan per 30 menit setiap hari dari setiap kelas yang kami jadwalkan. Untuk yang penunggunya itu adalah guru-guru piket yang sudah kami bagi setiap hari. Nah, di sini kami pun walaupun ibarat kata kami tidak mengajukan akreditasi tahun ini, saya yakin bahwa kedepannya pasti akreditasi perpustakaan itu akan diadakan ya Pak ya, untuk SD-SD gitu. Jadi kami mengantisipasi untuk hal tersebut. Kemudian saya berpikir apa sih hal pertama yang harus kami lakukan untuk mempersiapkan akreditasi perpustakaan tersebut. Kemarin Bu Arliana sempat menyinggung mengenai NPP Pak. Berpikir apakah itu langkah pertama kami untuk mencoba mempersiapkan ke arah akreditasi gitu. Sementara pertanyaan saya ini adalah apa itu NPP dan bagaimana cara mendapatkan NPP Pak. Itu aja. Oke. Ya, sama-sama. Nah, saya akan coba secara global ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, untuk akreditasi Bapak Ibu bisa coba menghubungi bagian pusat akreditasi. Jadi pusatnya ada di mana ini namanya? Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan. Coba bertanya ke sana apa yang harus disiapkan. Kalau NPP untuk prosedurnya bisa coba ditanyakan ke tadi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi. Coba ke sana. Untuk kontaknya sama tadi jawaban sebelumnya bisa lihat di website Perpustakaan Nasional perpusnas.go.id, lalu klik yang di pojok kanan bawah yang hijau, yang gambar hijau, untuk itu fitur tanya pustakawan. Yang kedua, Bapak bisa melihat standar nasional perpustakaan. Nah, untuk Bapak kan SD ya, bisa standar nasional perpustakaan SD. Cara dapetin standarnya dari mana? Bapak Ibu bisa buka di jdih.perpusnas.go.id di sini. Nah, ini tampilan jdih.perpusnas.go.id. Lalu di sana dicari saja subjeknya SNP atau Standar Nasional Perpustakaan. Ini saya cari dengan subjeknya Standar Nasional Perpustakaan.
Nah, saya scroll ada nih yang untuk Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengacu ke sini. Standar SD itu seperti apa? Biasanya untuk akreditasi acuannya dari sana, standar nasional untuk borangnya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini dia ada standar koleksinya bagaimana, sarana dan prasarana gimana, pelayanannya seperti apa, tenaganya gimana, lalu penyelenggarannya gimana, dan pengelolaan perpustakaannya bagaimana. Nah, di sini ada, nggak terlalu tebal kok, hanya 13 halaman ini. Nah, mungkin Bapak bisa coba bicara lagi ke kepala sekolah setelah mempelajari SNP ini untuk membahas tentang SNP ini, Standar Nasional Perpustakaan ini. Kira-kira apakah sekolah bisa bisa mengadakan membuat perpustakaan sesuai standar ini atau belum, seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau memang sekolah bisa mendukung dan bisa menjadikan perpustakaan sekolahnya sesuai standar ini, itu bagus. Berarti kemungkinan besar perpustakaan Pak sudah siap ya. Baik Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lain, Bapak Ibu? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada host, Mas Dirto. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryo untuk paparannya hari ini. Kita sudah melewati waktu 10:15 ya. Tadi kita tanggung menjawab pertanyaan. Dan kita akhiri sesi Zoom kali ini. Bapak Ibu mohon segera untuk mengerjakan tugas ataupun kuis jika ada. Dan selanjutnya nanti kita masuk Zoom kembali jam 1 dengan materi selanjutnya. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas Dirto. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya izin live ya.